Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Kanaka Hita Solvera. Ya, Pak Jensen, untuk membahas prospek IHSG, kami sudah tersambung dengan Pak Jensen Nasrial, VP Research Kanaka Hita Solvera. Pak Jensen, kita lihat tadi IHSG ditutup di zona hijau atau berada di level 5.900. Menurut Anda apa saja yang bergerak di bursa hari ini? Sebenarnya dengan adanya peluncuran PPKM versi baru ya, it has been pretty much udah di factor in ya oleh market gitu, karena sepertinya PPKM yang akan berlaku ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan PPKM yang sudah dijalankan gitu. Misalnya work from home menjadi 75%. Memang ada beberapa kantor juga yang sudah menerapkan 75%, ada juga yang sudah menerapkan 50%. Namun di sektor tertentu, sepertinya di sektor konstruksi sepertinya masih jalan ya seperti biasanya ya. Sepertinya tidak berubah dengan PPKM sebelumnya, dan juga ada sedikit perubahan jam ya untuk restoran. Jadi sebenarnya market sudah memprice in-kan PPKM yang tidak terlalu total lockdown begitu. Jadi artinya itu yang membuat IHSG juga masih menguat hari ini gitu. Antisipasinya apabila PPKM itu ketat, itu biasanya sih IHSG-nya koreksinya cukup besar, tetapi PPKM sepertinya yang sekarang ini tidak akan berbeda jauh dengan yang sudah dijalankan. Jadi reaksi market mute ya, artinya tidak merespon negatif, bahkan cenderung menguat tadi sebenarnya di sekitar jam 2 tadi ya, bahkan sempat mencapai 6.000, melewati 6.000 sedikit, 6.003, 6.007. Jadi artinya sudah di price in kan. Nah, jadi artinya ada sektor-sektor yang tadinya defensif, yang tadinya di awal pagi sempat koreksi cukup dalam, akhirnya menghijau kembali di sesi kedua. Jadi sepertinya sudah diantisipasi baik oleh market hari ini, adanya rencana PPKM yang lebih ketat dibandingkan dengan PPKM sebelumnya yang sebenarnya tidak begitu beda jauh. Oke, isu PPKM darurat tapi belum ada pernyataan resmi dari Istana, tapi sudah mempengaruhi pasar. Nah, kalau bicara soal ini, Mas Jensen, apakah ada potensi panic selling begitu dari sisi investor? Apa yang terjadi hari ini sih justru tidak ada panic selling ya, karena sudah sepertinya PPKM darurat ya seperti yang saya bicarakan di awal tidak beda jauh gitu dengan PPKM sebelumnya begitu. Jadi unless ya, kecuali apabila PPKM darurat yang dikeluarkan nanti di kalau tidak salah tanggal 2 Juli sampai tanggal 20 Juli itu, unless itu benar-benar total lockdown. Nah, itu antisipasi ataupun reaksi market pasti akan terjadi panic selling. Tetapi sejauh ini reaksi market juga sudah mengantisipasi well gitu ya, dengan adanya PPKM darurat yang saya seperti katakan sebelumnya tidak begitu beda jauh. Jadi artinya tadi kelihatan saham-saham yang sangat rentan dengan adanya lockdown malah justru hari ini berbalik arah menjadi hijau. Jadi artinya diantisipasi sih PPKM daruratnya pun juga tidak akan terlalu ketat sekali gitu, karena memang di satu sisi kita juga mempunyai tidak mempunyai ample resources, jadi artinya tidak banyak ruang gerak juga gitu ya untuk memberikan insentif untuk para pelaku ekonomi apabila terjadi lockdown. So it has been pretty much sudah diantisipasi pagi ini. Oke, untuk saham-saham defensif yang tadi pagi sempat melemah begitu, untuk potensinya seperti apa kalau dilihat dari jangka menengah ke depan ini, Mas Jensen? Justru akan malah menguat ya, karena tadi kalau kita lihat sekitar jam 2 IHSG malah menguat tadi, sempat melewati 6.000, sempat melewati resisten 5970. Jadi kalau sudah melewati resisten 5970, 5980 sih saya rasa malah justru IHSG akan mencoba di resisten 6.000 sampai 6.050 beberapa hari ke depan, karena
sepertinya ya PPKM-nya walaupun PPKM darurat, sepertinya pemerintah juga mempunyai kepentingan untuk menjaga ekonomi khususnya sektor real juga juga tidak menjadi terlalu lumpuh apabila terjadi diterapkan PSBB PPKM darurat gitu. Jadi artinya saham-saham sektor otomotif, consumer, retail, saya rasa sih masih akan mencoba menguat untuk beberapa hari ke depan. Oke. Untuk prospek saham keuangan dan properti ini seperti apa ke depannya, paling tidak untuk pekan depan? Kalau kita lihat marketing sales ya di kuartal kedua untuk properti sangat bagus ya secara year on year. Di Q2 itu rata-rata marketing sales itu jumping growth-nya sekitar 20-30%. So saya rasa di laporan keuangan Q2 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan Q2 tahun 2020 untuk sektor properti ataupun untuk sektor perbankan, karena di satu sisi base calculation untuk Q2 2020 sangat rendah sekali. Jadi itu memungkinkan adanya terjadi ruang growth yang sangat tinggi, yang kemungkinan bisa mencapai double digit growth. So saya rasa di Q2 untuk emiten sektor perbankan ataupun properti akan jauh lebih baik pertumbuhan earnings-nya. Oke. Soal analisis Anda soal IPO yang berlangsung sejak awal tahun ini hingga saat ini seperti apa, Mas? Kalau bisa di breakdown sedikit. Oke. IPO itu sebenarnya kalau untuk di sisi investment banker itu merupakan exit strategi ya, exit strategi yang mana memang kan investor yang sudah menjadi shareholder sebelumnya IPO itu tentunya mereka akan mencari return gitu ya, supaya jumlah investasi yang mereka sudah put it in di awal itu akan kembali gitu. Jadi sebenarnya IPO itu sebenarnya salah satu exit strategi bagi private equity khususnya. Jadi apalagi juga triggernya adalah sektor teknologi yang tentunya ke depan justru yang paling akan diuntungkan dengan adanya pandemi gitu. Jadi artinya saham-saham IPO yang berbasis teknologi, yang mempunyai ekosistem yang sangat luar biasa, didukung dari hulu ke hilir, dan mempunyai supply chain yang masif, apalagi seperti contohnya saham-saham IPO berbasis yang didukung oleh ekosistemnya grup Salim, grupnya MTech gitu ya, ataupun grup Lipo. Nah itu saya rasa justru kalau untuk IPO saya rasa antusiasme investor sih akan, khususnya untuk retail sih akan sangat baik kalau kita melihat prospek untuk IPO based technology. So it's going to be well run sih untuk IPO yang akan datang, untuk khususnya saham-saham berbasis teknologi. Oke, prediksi untuk esok seperti apa, Mas? IHSG masih mencoba di 6.000 sampai 6.050 karena tadi sempat melewati 6.000 dan cenderung masih agak sideways juga ya, karena di satu sisi market juga masih melihat wait and see perkembangan kasus positif. Nah, jadi di hari Senin itu kasus positif sempat turun 50%, tapi kemarin malah justru naik lagi menjadi 20.000 case. So apabila menunjukkan adanya pelandaian kasus positif, nah itu saya rasa IHSG akan mencoba ke resisten berikutnya di 6.100 sampai 6.150. Nah, jadi untuk saat ini, untuk beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan, IHSG masih mencoba di resisten 6.000 6.050. Ya didasari oleh PPKM darurat yang sebenarnya tidak super ketat sekali sebenarnya. Jadi menguntungkan ekonomi sektor defensif. Baik, terima kasih Mas Jansen Nasrial, VP Research Kanaka Hita Solvera.